Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik, kita tetap sehat, kita tetap semangat, dan kita senantiasa ada dalam lindungan Tuhan. Pada hari ini dalam siaran YouTube GBI Sumbersari, kita boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Kita boleh mengerti dasar pelayanan kita atau dasar pelayanan kehidupan Kristen, supaya kehidupan kita boleh sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan, mari sama-sama kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami, karena itulah dasar pelayanan kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur karena Tuhan boleh menjamah kehidupan kami, memberi kepada kami terus kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, jadikan kami hamba yang setia di ladang Tuhan. Beri kepada kami kekuatan untuk kami boleh menghasilkan buah-buah yang baik dalam setiap pelayanan kami. Tentunya semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan juga yang menjamah hamba-Mu, apa yang disampaikannya semua hanya berasal dari Tuhan saja. Dan kami percaya semua yang berasal dari Tuhan akan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan akan saya beri judul, Bagiku Hidup adalah Kristus. Terambil dari Filipi 1 ayat yang ke-21 berbunyi demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kata bagiku di sini, ini adalah tulisan daripada Rasul Paulus. Jadi maksudnya adalah bagi Rasul Paulus, Paulus menyatakan bagi dia hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah sebuah perkataan yang sangat luar biasa. Firman Tuhan akan saya fokuskan kepada kalimat bagiku hidup adalah Kristus. Paulus menyampaikan ucapan ini bukan di tempat-tempat yang baik, saudara sekalian. Tetapi dia mengucapkan perkataan ini di dalam sebuah penjara. Dia mengabarkan Injil dan kemudian dia ditangkap. Pada satu jemaat di kota Filipi, mereka sangat cemas akan keadaan Paulus. Mereka menanyakan bagaimana kondisi Paulus pada saat itu. Tetapi Paulus menjawab dengan sangat luar biasa. Dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus. Dia ada dalam penjara, dia sedang ditangkap, dia sedang ada dalam keadaan kesulitan. Tetapi dia tetap berkata bahwa hidup baginya adalah Kristus. Saya berharap setelah firman Tuhan ini disampaikan, kita, saudara dan saya, kita juga bisa bersama-sama mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Ada 3 poin mengapa hidup ini adalah Kristus dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita mempelajarinya. Yang pertama, hidup berpusatkan Kristus. Ada poinnya saudara sekalian, yaitu bagaimana kita mengubah paradigma kehidupan kita. Paulus memusatkan hidupnya kepada Kristus atau Kristus sentris saudara sekalian. Dan dia bisa mengungkapkan bagaimana dia memusatkan hidupnya kepada Tuhan atau kepada Kristus karena dia mengubah paradigma hidupnya. Di dalam Filipi 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang akan menganugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus adalah seorang yang sangat luar biasa. Secara lahiriah, keberadaan dia adalah sangat luar biasa. Dia adalah seorang Yahudi. Dikatakan di sini, dikatakan dia adalah orang Ibrani. Ibrani itu bahasanya. Ibrani itu mengungkapkan suku bangsa Yehuda dan Benyamin.
Karena waktu itu Israel terbelah dua, Yehuda dengan Israel, tetapi suku Benyamin mengikuti suku Yehuda. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, dia mengatakan dia adalah seorang Ibrani asli. Dia adalah seorang Israel. Nah, jadi saudara sekalian, dia tentunya berbahasa Ibrani, tetapi dia juga adalah seorang warga negara Romawi. Jadi saudara sekalian, dia adalah orang yang sangat luar biasa. Dan dia juga bisa atau memahami bahasa Yunani. Jadi secara lahiriah memang Paulus menyampaikan bahwa dia adalah orang yang sangat hebat sebetulnya. Ayahnya itu juga seorang Yahudi yang menjadi warga negara Romawi, saudara sekalian. Dan ayahnya juga merupakan seorang ahli Farisi. Dan Paulus itu dipersiapkan untuk menjadi seorang ahli Taurat atau ahli Farisi. Bahkan Paulus mengatakan dia orang yang sangat taat. Dikatakan bahwa tentang pendirian hukum Taurat, dia tidak bercacat. Saudara, hukum Taurat jumlahnya atau hukum Taurat itu, saudara sekalian, itu poinnya ada 613 buah, saudara. Dan itu orang Farisi harus menuruti semuanya. Banyak sekali aturan yang harus dilakukan sesuai dengan hukum Taurat, dan itu harus dilakukan semuanya. Dan Paulus mengatakan bahwa pendiriannya akan hukum Taurat, aku orang Farisi katanya. Dan di dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Wah, ini Paulus memang adalah orang yang sangat luar biasa. Oleh karena itu Paulus diberi kesempatan oleh orang-orang Israel pada waktu itu, atau oleh bangsa Romawi juga, untuk mengejar orang-orang Kristen. Kenapa? Karena menurut orang-orang Farisi atau para ahli Taurat pada waktu itu, kekristenan itu merupakan satu ajaran baru yang salah. Sehingga akhirnya Paulus minta surat untuk menangkap orang-orang Kristen, dan kemudian Paulus berangkat menuju ke Damsyik. Kita tahu semuanya, saudara sekalian, bagaimana di tengah perjalanan Tuhan berjumpa dengan Paulus. Dan Tuhan mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus adalah nama yang dipakai untuk menyebutkan dia sebagai bangsa Yahudi. Tapi di dalam kerajaan Romawi namanya adalah Paulus. Jadi di dalam, maksud saya, di dalam lingkungan orang-orang Romawi namanya adalah Paulus, tapi dalam lingkungan orang Yahudi dia namanya adalah Saulus. Nah, saudara sekalian, bagaimana dia mengatakan, Paulus mengatakan dia berubah 180 derajat ketika dia bertemu dengan Tuhan. Tadinya dia fokus kepada kondisi atau keadaan dia apa adanya secara lahiriah, dia bangga akan keberadaannya, tapi kemudian setelah dia bertemu dengan Tuhan, dia berubah paradigma hidupnya. Sekarang dia mulai berpusat kepada Kristus. Dan dikatakan di sini, saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-7 berbunyi demikian, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, jadi dulu itu dia ahli berbahasa Yunani, dia adalah calon ahli orang Farisi atau ahli Taurat, dia punya masa depan yang baik di tengah-tengah kondisi atau keadaan orang Israel pada waktu itu. Dia dipersiapkan mungkin oleh ayahnya untuk menjadi seorang Farisi yang sangat luar biasa, dan diberi kepercayaan pada saat itu, walaupun dia masih muda, untuk pergi menganiaya jemaat Kristen pada waktu itu, karena memang perbedaan pandangan atau pemikiran pengajaran sesuai dengan Taurat yang dia pelajari. Nah, saudara sekalian, tetapi kemudian setelah dia bertemu dengan Tuhan, dia benar-benar berubah paradigma hidupnya. Dan dia katakan dalam ayat ke-7, tetapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Wah, ini adalah sebuah perkataan yang sangat luar biasa. Memang benar, saudara sekalian, di dalam Kristus seharusnya setiap kita menyatakan kepada dunia ini bahwa apa yang dahulu keuntungan bagiku, bagi kita semua, sekarang kita anggap rugi. Kenapa? Karena pengenalan kita akan Kristus. Dalam ayat ke-8, Paulus mengatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia dari semuanya itu. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa, saudara? Sampah. Wow, Paulus itu menganggap apa yang dia lakukan dulu, dia adalah seorang ahli Taurat, dia seorang Farisi, dia dalam pengenalan dalam mempelajari Taurat, dia tidak bercacat, tidak bercela, saudara sekalian. Tetapi dia bisa mengatakan semuanya itu yang dulu adalah hal-hal yang sangat luar biasa secara lahiriah, itu adalah sampah. Kenapa? Karena pengenalannya akan Yesus. Nah, saudara sekalian, ini adalah sebuah perubahan paradigma yang sangat luar biasa.
Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita sudah pernah menyatakan bahwa hidup bagiku adalah Kristus? Saya rasa setiap kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Kita mengenal Tuhan, kita kemudian menyatakan bahwa kita adalah mirip Kristus. Dan mulai hari itu kita berjalan, kita menjadi orang Kristen, kita datang ke gereja, kita mulai melayani dan sebagainya, saudara sekalian. Tetapi apakah di dalam kehidupan kita melakukan apa yang seperti Rasul Paulus katakan? Dan Rasul Paulus lakukan juga di dalam kehidupannya. Bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap sampah karena pengenalan akan Yesus Kristus. Saudara sekalian, Yesus menjadi satu hal yang utama dalam kehidupan Paulus. Seharusnya Kristus juga menjadi hal yang utama di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita semua adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus. Sehingga kita memusatkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Itu adalah sebuah perubahan paradigma di dalam kehidupan kita. Apakah engkau merubah paradigma hidupmu? Apakah engkau saat ini boleh sungguh-sungguh percaya dan yakin bahwa Tuhan adalah pusat tujuan hidup kita? Saudara, itu adalah dasar pelayanan kita. Kalau kita memusatkan hidup kita hanya untuk Tuhan, maka pelayanan kita akan menjadi sebuah pelayanan yang indah bersama dengan Tuhan. Hari ini siaran YouTube disiarkan pada tanggal 4 Juli 2021. Saudara, tahukah hari ini memang hari yang cukup terkenal, 4 Juli adalah Independence Day, ya. Di USA sana merayakan hari kemerdekaan, saudara sekalian. Tapi 4 Juli juga adalah Independence Day buat saya, saudara sekalian. 4 Juli adalah hari saya mengalami kelahiran baru. Pada tahun 90, saudara sekalian, saya ada dalam sebuah ibadah dan saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan mulai hari itu saya katakan saya mau hidup bersama dengan Kristus, dan mulai hari itu Roh Kudus ada dalam kehidupan saya dan saya mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Dan dalam perjalanan hidup saya, saudara sekalian, saya boleh mengalami berbagai macam hal, tetapi saya bisa bertahan sampai hari ini, saudara, karena saya mempusatkan hidup saya kepada Kristus. Bagi saya, tidak ada satu kegiatan pun atau satu hal pun dalam kehidupan ini yang tidak berpusatkan kepada Kristus. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita mau belajar merubah paradigma kehidupan kita. Kita boleh mengalami kuasa Allah dalam kehidupan ini. Dan poin yang kedua, saudara sekalian, itu adalah mengalami kuasa kebangkitannya. Jadi bagaimana Paulus memusatkan hidupnya kepada Kristus? Dia merubah paradigma hidupnya, yang pertama. Yang kedua adalah dia mengalami kuasa kebangkitan. Demikian juga saudara dan saya, kita semua mengalami kuasa kebangkitan. Hanya seringkali kita menganggap remeh. Kita melupakan bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib begitu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita baca di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10, berbunyi demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Paulus mengatakan bahwa segala sesuatunya aku anggap sampah karena pengenalan akan Kristus. Dan pada ayat ke-10 dia katakan yang dia mau, yang dia pengen itu dia mengenal Tuhan, mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuannya di dalam penderitaannya. Artinya apa, saudara sekalian? Artinya Paulus mengakui bahwa Yesus mati di atas kayu salib dan penderitaannya itu menyelamatkan saudara dan saya juga, dan juga kemudian kita juga mengalami kuasa kebangkitan bersama dengan Kristus. Ini adalah sebuah perkara yang sangat luar biasa di dalam kehidupan ini. Dalam Galatia 2 ayat 20 berbunyi demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bahkan Paulus mengatakan bahwa bukan dia sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam dia. Kenapa? Karena Paulus mengalami kuasa kebangkitan di dalam kehidupannya. Saudara, kita harus mengalami kuasa kebangkitan dalam kehidupan ini. Ya, setiap orang seharusnya mengalami. Kenapa? Karena kita percaya kepada Yesus. Karena kita percaya kepada Yesus, maka kita percaya bahwa Yesus mati bagi kita, menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Kita menjadi anak-anak Allah.
kita disucikan, dikuduskan oleh Allah, dan kemudian kita memusatkan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Allah kita juga adalah Allah yang bangkit. Dia Allah yang bangkit dari kematian, dan kita mengucap syukur atasnya, dan hidup kita akhirnya berpusatkan hanya kepada Allah saja. Mari kita ubah paradigma hidup kita. Kita juga boleh mengalami kuasa kebangkitan di dalam kehidupan kita. Seperti yang Paulus lakukan, dia memusatkan hidupnya hanya kepada Tuhan saja. Yang kedua, hidup sebagai hamba Allah, atau dalam bahasa Yunani adalah doulos. Yang pertama tadi, hidup berpusatkan kepada Kristus. Yang kedua, mari kita hidup sebagai hamba Allah. Mari sama-sama baca Roma 6 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan-kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik padanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Doulos itu artinya melayani sebagai budak atau sebagai hamba. Sebagaimana kita ketahui, budak atau hamba itu adalah seorang yang tidak punya lagi kepentingan, seorang yang tidak punya lagi kehendak, ya, seorang yang harus masuk ke dalam ketaatan yang mutlak kepada tuannya. Yang ada hanyalah kerendahan hati dan rasa yang tidak berdaya di dalam kehidupannya. Dan Paulus menegaskan bahwa dia adalah hamba Allah. Dalam Roma 1 ayat 1, dalam surat Roma dia mengatakan demikian. Dari Paulus, hamba Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Paulus sendiri mengatakan bahwa dia adalah seorang hamba. Hamba di sini adalah doulos, saudara sekalian. Jadi saudara, hamba atau budak itu tidak punya harganya karena dia telah dibeli. Karena tidak punya lagi kehendak, dia tidak punya lagi kepentingan di sana. Semuanya adalah milik tuannya. Dalam Roma 6 ayat 22 tadi berbunyi demikian, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi saudara sekalian, firman Tuhan ingin mengatakan begini, bahwa dulu kita adalah hamba dosa. Hamba dosa jelas sekali dalam Roma 6 ayat yang ke-23 tadi dikatakan bahwa hamba dosa itu akan mati di dalam kekekalan. Tetapi saudara sekalian, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menjadi hamba Tuhan, kita menjadi hamba kebenaran, dan kita dibawa ke dalam sebuah pengudusan untuk sebuah tugas yang khusus, yaitu memberitakan Injil kebenaran, kabar kebenaran Kristus itu kepada setiap orang. Dan ketika kita mengalami pengudusan, kita juga mengalami kehidupan yang kekal di dalamnya. Tetapi saudara sekalian, kita memiliki sebuah tugas yang mulia di dalam kehidupan ini, yaitu memberitakan Injil kepada setiap orang. Nah, saudara sekalian, jadi dulu kita adalah hamba dosa, seperti yang Paulus sampaikan, sekarang kita adalah hamba kebenaran. Jadi kita ini adalah milik Kristus. Kita ini tidak punya kehendak lagi. Kita ini tidak memiliki lagi hal-hal yang bisa kita pertahankan di dalam kehidupan ini. Kita ini adalah budak atau hamba Kristus. Dan Kristus dikatakan akan membawa kita kepada pengudusan dan memberikan hidup yang kekal di dalam kehidupan ini. Karena kita sudah beralih dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Nah, sebenarnya saudara sekalian, kita semua ini adalah budak atau hamba Allah, doulos, saudara sekalian. Jadi siapapun yang mengaku ditebus oleh darah Kristus, maka kita ini adalah budak. Saudara dan saya, kita adalah hamba Allah. Kita adalah hamba Kristus. Kita tidak punya kehendak lagi. Kita tidak punya keinginan lagi. Tidak lagi kita hidup di dalam kehendak sendiri, saudara sekalian.
kita ini punya satu kehidupan yang sungguh-sungguh terkoneksi hanya kepada Kristus. Apa yang Yesus ingin lakukan, kita akan kerjakan karena kita ini adalah hambanya. Jadi semuanya tergantung kepada Tuhan dan kita melayani Raja di atas segala raja itu. Kita menjadi hamba yang setia bersama dengan Tuhan. Masalahnya saudara sekalian, apakah saudara sudah mencek keadaan kita masing-masing? Apakah kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal? Ya, saya percaya kita sudah ditebus oleh Kristus. Tetapi apakah kita sudah membuat kehidupan kita menjadi budak atau menjadi hamba Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh melepaskan dosa yang ada di dalam kehidupan kita dan kita berbalik menjadi hamba kebenaran? Apakah kita yang tadinya terfokus kepada diri kita sendiri dan kita melakukan segala dosa yang kita lakukan? Atau kita sekarang sudah menjadi hamba Kristus? Kita memberikan hidup kita hanya kepada Yesus. Apa yang ingin Yesus lakukan dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa itu akan membawa semuanya, membawa kepada kita kepada kepengudusan dan membawa kita juga ke dalam hidup yang kekal. Dan apa yang harus kita kerjakan selama di dunia ini adalah kita menjadi hamba Kristus. Kita melayani, kita mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini. Apa yang Tuhan inginkan, saudara sekalian? Tuhan menginginkan supaya kita menjadi hamba yang setia. Kita mau menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan dan kita menjadi hamba Tuhan yang efektif. Kita menjadi orang-orang yang bisa dipakai Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Apakah saudara siap melakukannya? Siap tidak siap, kita adalah hamba Kristus. Mari, itu adalah dasar pelayanan kita. Jangan biarkan kita menjadi orang-orang yang masih memiliki sisi keberadaan keduniawian kita. Kita di dalam setiap pelayanan mungkin ada saja persoalan, ada saja masalah dalam kehidupan ini saudara sekalian. Tetapi ayo kita tetapkan hidup kita bahwa saya ini adalah hamba. Kalau kita punya persoalan, kalau kita punya masalah, jangan selesaikan sendiri. Izinkan Allah kita, izinkan Tuhan kita, itu yang boleh menolong kita menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Kita ini hambanya, kita ini pasti akan dilindunginya saudara sekalian. Dan Tuhan sudah mengatakan kita akan dibawa kepada pengudusan dan mengalami hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Kita adalah hamba yang berguna untuk menjangkau banyak-banyak jiwa. Persoalannya, apakah saudara mau menjadi hamba yang setia, melayani Tuhan Raja di atas segala raja? Mari kita menjadi orang-orang mau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang ketiga adalah hidup menghasilkan buah. Yang pertama tadi hidup berpusatkan kepada Kristus. Yang kedua adalah hidup menjadi hamba Allah. Dan yang ketiga, hidup menghasilkan buah. Kalau kita perhatikan, saudara sekalian, dalam Filipi 1, tadi ayat yang ke-21, firman Tuhan yang paling awal kita baca, karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Dan ayat yang ke-22, saudara sekalian, berbunyi demikian bagian A, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saya ulang saudara sekalian ayat yang ke-21, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan ternyata dalam hal ini Paulus mengatakan kalau aku harus hidup, jadi Paulus dipenjara pada waktu itu dan dia katakan kalau saya masih tetap hidup, maka berarti bagiku akan bekerja memberi buah. Artinya saudara sekalian, Paulus menyadari bahwa kehidupannya adalah sesuatu hal yang sangat berarti bagi kerajaan Allah. Dia melayani Tuhan, mempusatkan hidupnya kepada Tuhan, menjadi hamba Allah, itu dengan satu tujuan, yaitu memberikan buah. Artinya apa? Dia memuliakan nama Tuhan. Dia menjangkau banyak-banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Mengabarkan kabar keselamatan itu kepada setiap orang, supaya banyak orang dijangkau oleh Injil dan percaya kepada Yesus. Dan bisa berkata sama seperti yang Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus. Jadi saudara, menghasilkan buah itu adalah sangat penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Sebagaimana kita tahu sebuah pohon itu dia kalau berakarnya baik, kemudian pertumbuhannya baik, maka pasti akan menghasilkan buah-buah yang baik. Sebaliknya, kalau pohon itu akarnya tidak baik, pertumbuhannya tidak baik, pasti buahnya juga tidak akan baik. Dari mana seorang bisa mengetahui sebuah pohon, itu pohon apa? Dari buahnya, saudara sekalian. Dan ketika buahnya itu dihasilkan, buahnya itu baik, buahnya itu manis, buahnya bisa dinikmati, maka
itu menjadi sesuatu hal yang sangat memberkati banyak orang, saudara sekalian. Demikian juga di dalam kehidupan kita, ini adalah sebuah perumpamaan yang melambangkan juga kehidupan kita. Kalau kita berakar dengan baik di dalam Kristus, artinya setiap tindakan kita, kehidupan kita berpusatkan hanya kepada Kristus, dan kita pasti akan mengalami sebuah pertumbuhan yang baik. Kalau kita mengalami sebuah pertumbuhan yang baik bersama dengan Tuhan, maka secara otomatis dalam kehidupan ini kita juga akan menghasilkan buah-buah yang baik. Dan menghasilkan buah yang baik itu merupakan sebuah dasar pelayanan yang indah bersama dengan Tuhan. Saya membaca sebuah artikel yang sangat menarik. Ada sebuah pertanyaan begini, apa yang menjadi dasar pelayanan Tuhan Yesus? Dan kemudian dikatakan di situ, jawaban singkatnya adalah yang pertama mengajar, memberitakan Injil, menyembuhkan, dan memperlihatkan belas kasihan. Saya ulang saudara sekalian, jawabannya adalah mengajar, memberitakan Injil, menyembuhkan, dan memperlihatkan belas kasihan. Semuanya itu adalah unsur memberi saudara sekalian, tidak ada unsur yang menerima. Sama seperti buah, yang menghasilkan buah, semuanya memberi saudara sekalian. Demikian juga pelayanan Yesus pada waktu itu dirangkum dalam 4 hal katanya. Mengajar, memberitakan Injil, menyembuhkan, dan memperlihatkan belas kasihan. Saudara sekalian, artinya kalau kita mau memberi buah dalam kehidupan ini, mari kita ini mau menjadi orang yang bisa mengajar orang lain. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa kita harus memuridkan? Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Kristus, saudara sekalian. Ya. Bagaimana bisa seorang bisa menjadi murid kalau kita bisa mengajarnya? Bagaimana kalau kita bisa mengajar kalau kita mengalami sebuah pertumbuhan yang baik? Dalam arti kata kita belajar firman Tuhan, kita menjadi dewasa, dan kita menjadi seorang pengajar. Kita bisa mengajarkan kepada orang lain, bisa memberitakan Injil, mengajarkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan, supaya orang itu pun juga bisa bertumbuh dan bisa menjadi duplikasi kita untuk melipat gandakan orang-orang yang boleh percaya kepada Tuhan. Dan yang berikutnya saudara sekalian, memberitakan Injil. Tentunya setiap orang adalah hamba Kristus. Tadi Paulus juga mengatakan bahwa dia jelas-jelas mengatakan dalam Roma 1 ayat 1 bahwa dia adalah hamba Allah yang tugasnya adalah memberitakan Injil. Demikian juga saudara dan saya, dimanapun kita berada, dalam segala musim apapun juga, walaupun seperti saat ini musim pandemi, mari kita tetap punya satu pemikiran di mana kita ini harus menjadi alat Tuhan yang berguna menyampaikan kabar keselamatan dimanapun kita berada. Sekarang banyak sekali orang ketakutan menghadapi virus COVID-19. Mari kita boleh menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. Untuk kita boleh menyampaikan kabar keselamatan. Untuk kita boleh mengabarkan kabar kesukaan. Untuk kita boleh mengabarkan kabar kedamaian. Semuanya bersama dengan Kristus, kita akan menjadi orang-orang yang bertumbuh, menjadi orang yang semakin dewasa, semakin mengerti bahwa Tuhan punya satu rencana yang luar biasa, dan masa depan kita adalah masa depan yang baik. Bahkan kekekalan adalah milik kita, saudara sekalian. Jadi kita tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini, saudara. Dan yang berikutnya, saudara tadi menyembuhkan. Saudara katakan, saya berdoa buat orang, tapi nggak sembuh-sembuh tuh. Saudara, memang, saudara, kalau kita berdoa, itu kehendak Tuhan. Apakah orang itu disembuhkan oleh Tuhan atau tidak. Tetapi bukankah menyembuhkan itu, jangan kita pikirkan itu hanya masalah fisik saja. Bukankah ada banyak orang yang hatinya terluka. Ada banyak orang yang saat ini batinnya sedang sakit, saudara sekalian. Bukankah kita juga bisa datang kepada mereka, mendengarkan mereka, mendoakan mereka, mulai menjadi sahabat buat mereka, saudara sekalian. Dan mulai perlahan-lahan menyembuhkan luka mereka. Dan mereka akan dijangkau oleh Kristus. Oleh karena itu saudara sekalian, mari kita menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. Dan tentunya memperlihatkan belas kasihan. Bukankah di dalam setiap kehidupan kita ada orang yang kekurangan? Bukankah ada orang yang membutuhkan perhatian? Kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah kepanjangan tangan Tuhan, saudara sekalian. Kalau kita memiliki harta, kalau kita memiliki waktu, kalau kita memiliki tenaga, mari kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus. Artinya apa yang kita miliki, semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Jadi apakah itu tenaga kita, waktu kita, uang kita, saudara sekalian. Mari kita mau berikan
untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita memperlihatkan belas kasihan. Supaya apa, saudara sekalian? Supaya Kristus ada dalam kehidupan kita itu terpancar bagi setiap orang yang kita temui. Di luar sana, saudara sekalian, ada banyak orang yang mencari Kristus. Mereka terlihat seperti orang-orang yang biasa-biasa saja, saudara sekalian. Tapi kalau saudara ajak mereka ngobrol, ajak mereka untuk bercakap-cakap dengan saudara, mereka membutuhkan Tuhan. Mereka membutuhkan uluran tangan saudara. Mereka membutuhkan pemulihan. Ayo jangan tutup mata, saudara sekalian. Ya, memang kita sekarang ini kesulitan. Kita ini harus di rumah, saudara sekalian. Tapi bukankah kita bisa memakai teknologi yang ada saat ini? Kita bisa telepon, kita bisa WA, atau pakai apapun juga, saudara sekalian, menghubungi setiap orang yang ada. Kita bisa kasih semangat kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita bisa memberitakan kabar keselamatan itu. Bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti kuat menghadapi setiap persoalan dan masalah. Apapun yang kita kerjakan, semuanya untuk Tuhan. Kita memberi buah yang baik untuk pekerjaan Tuhan ini, saudara sekalian. Di dalam pelayanan, mari kita mau memusatkan hidup kita hanya kepada Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus. Dan ada 3 alasannya, saudara sekalian. Yaitu hidup yang berpusatkan kepada Kristus. Yang kedua adalah hidup sebagai hamba Allah. Dan yang ketiga adalah hidup memberi buah. Biarlah saat ini setiap kita boleh punya ikrar di hadapan Tuhan. Bahwa bagiku, bagi saudara, bagi saya, hidup adalah Kristus. Dan mulai saat ini, hidup kita berpusatkan kepada Kristus. Kita menyadari bahwa kita adalah hamba Allah. Kita tidak punya kehendak lagi. Kita mau mengerjakan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Dan biarlah hidup kita juga selalu menghasilkan buah. Memberi buah, saudara sekalian. Menjadi keharuman bagi orang-orang di sekeliling kita. Supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa mengucap syukur. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Biar kiranya damai sejahtera Tuhan boleh menjamah kami semua saat ini. Kuasa Tuhan nyata. Beri kepada kami Tuhan hati yang boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Berpusatkan hanya kepada Tuhan. Kami adalah hamba-hamba Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang boleh memberikan buah dalam kehidupan ini ya Tuhan. Kami boleh menjadi orang yang senantiasa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kami percaya melalui kehidupan kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah itulah menjadi sebuah dasar pelayanan hidup kami. Kami percaya akan kebaikan Tuhan. Biarlah saat ini kami juga boleh mempersiapkan perjamuan kudus di dalam hati yang boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena kami juga akan mengalami kuasa kebangkitan bersama dengan Kristus. Ketika kami mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kami tahu bahwa kami telah ditebus oleh darah-Mu yang mahal ya Tuhan. Dan kami juga boleh mengalami kuasa kebangkitan bersama dengan Tuhan. Itulah pengudusan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Dan kami akan mempersiapkan perjamuan kudus kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Puji Tuhan, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya percaya di rumah saudara sudah dipersiapkan roti dan anggur. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita juga mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam perjamuan kudus ini. Saya percaya kita semua disucikan, dikuduskan oleh Allah, dan kita akan menerima perjamuan kudus ini dengan hati yang tulus. Kita mengucap syukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan biarlah kuasa Tuhan sungguh nyata menyertai setiap langkah kehidupan kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Pada malam Ia akan diserahkan, Ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya, memecah-mecahnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapa, terima kasih untuk hari ini, untuk kebenaran firman Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus. Bagi kami semua, kami percaya bahwa hidup kami adalah kehidupan yang boleh sungguh-sungguh berpusatkan hanya kepada Tuhan saja. Kami percaya kami akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan satu kesungguhan. Oleh karena itu kami juga bisa memberikan buah dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Tuhan beri kepada kami terus kekuatan untuk kami boleh terus terfokus hidup kami hanya kepada Tuhan. Itulah dasar pelayanan hidup kami. Kemanapun kami melangkah, kami terus melayani Tuhan. Kemanapun kami ada, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mengabarkan Injil keselamatan ini kepada setiap orang ya Tuhan. Supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini, untuk firman Tuhan, untuk perjamuan kudus. Biar kiranya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kami senantiasa. Kami terus berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang menjamah Indonesia diluputkan dari pandemi ini Tuhan. Supaya kami semua boleh diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan saja. Kami semua ada dalam keadaan yang baik. Kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini. Banyak yang sedang terpapar COVID-19 saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus ada kuasa Tuhan menyertainya. Pertolongan Tuhan terus ada dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Dan kami percaya Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu, oleh kuasa Tuhan, oleh kuasa kebangkitan itu. Saudara-saudara kami boleh disembuhkan oleh Allah saja. Bapak terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa. Biar kiranya kasih setia Tuhan boleh menjamah bangsa ini, menjamah Indonesia. Kami percaya Tuhan boleh menguasainya ya Bapa, sehingga kami akan melihat hal yang baik, kuasa Tuhan boleh nyata atas bangsa ini. Kami terus berdoa bagi setiap jemaat yang ada saat ini Tuhan. Beri kepada kami terus kesehatan, kekuatan, semangat. Kami semua boleh percaya bahwa ketika kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami tidak sia-sia dalam kehidupan ini. Tapi kami boleh melihat, boleh menyaksikan masa depan kami adalah masa depan yang ajaib dan luar biasa bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Biar kiranya kasih setia Tuhan menyertai kami. Dan kemanapun kami pergi, apapun yang kami kerjakan semuanya ada dalam berkat Tuhan. Kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami, semuanya ada dalam kemurahan Tuhan. Kuasa Tuhan sungguh nyata atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Oleh karena itu saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, bahkan pemeliharaan daripada Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.